Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar yang akan dipelajari: menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Pada hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, percobaan ini dengan menggunakan pendekatan kaidah perkalian atau aturan pengisian tempat, filling slot. Aturan pengisian tempat. Jika tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara yang berbeda, tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, sampai titik-titik tempat ke K dengan NK cara yang berbeda, maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 dikali titik-titik kali NK. Contoh yang pertama, seorang siswa mempunyai 5 kemeja dan 3 celana. Dalam berapa cara siswa itu dapat mengenakan pakaiannya? Jawab, siswa itu dapat mengenakan pakaiannya dalam, tinggal kita kalikan 5 dikali 3 sama dengan 15 cara. Misalkan kemeja adalah K1 sampai K5, kemudian celana adalah C1, C2 sampai C3. Jika dibuat tabel pasangan kemeja dan celana adalah K1, K2, K3, K4, K5, kemudian C1, C2, C3. C1 pasangannya K1, C1 sama K2 sampai C3 dan K5 pasangannya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dari 6 orang calon akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Berapa banyak pasangan pengurus berlainan yang dapat dibentuk jika tidak boleh ada jabatan rangkap? Maka kita bikin dulu 3 kotak. Kotak yang pertama itu ketua, sekretaris, kotak yang kedua, bendahara yang ketiga. Kotak ketua diisi oleh 6 calon. Kemudian sekretaris 5 karena sudah ditempati oleh ketua 1, bendahara 4, sehingga diperoleh 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Kita ke contoh yang ketiga. Disediakan angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tentukan banyak bilangan yang terbentuk jika 1. Setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Yang kedua, bilangan itu ganjil dan tidak memuat angka yang sama. Yang ketiga, bilangan itu kurang dari 600. Jawab, yang pertama kita bikin dulu kotak.
3 kotak ya, karena terdiri dari 3 angka. Berarti itu ratusan di kotak yang pertama, puluhan, satuan. Kotak ratusan bisa diisi oleh 5 cara. Berarti 5 angka. Puluhan 5, satuan juga 5. Karena angkanya boleh berulang. Maka hasilnya 125 cara. Yang kedua, bilangan ganjil dan tidak memuat angka yang sama. Kita bikin 3 kotak yang terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Karena ganjil berarti angka kotak yang satuan kita isi terlebih dahulu. Banyak cara untuk satuan bisa diisi oleh 2, yaitu oleh angka 3 dan 5 yang merupakan angka ganjil. Kemudian puluhan itu 4 karena kotak satuan sudah terisi. Kemudian ratusan juga 3. Hasilnya adalah 24 cara. Kemudian kita jawab soal yang ketiga. Bilangan kurang dari 600. Kita bikin dulu 3 kotak. Kotak ratusan, puluhan, dan satuan. Karena kurang dari 600, berarti kotak ratusan yang pertama kali kita isi. Posisi kotak ratusan bisa diisi oleh 4 angka, yaitu banyak caranya ada 4, yaitu angka 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya puluhan 5, satuan 5. Hasilnya adalah 4 kali 5 kali 5, hasilnya 100 cara. Selanjutnya notasi faktorial. Notasi faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n dilambangkan dengan n faktorial, dibaca dengan n faktorial. Kita ke contoh. Contoh dari soal faktorial. Yang pertama, hitunglah nilai dari yang pertama 6 faktorial. Kemudian yang kedua, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Maka jawabannya adalah 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Kemudian yang kedua, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, yang bisa kita coret sehingga hasilnya 210. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Dan silahkan disimak materi video ini jika memang belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.